Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid tercinta, Masjid Baitul Tamam, kantor Bea Cukai Cikarang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental rohani atau sering kita sebut kajian Ba'da Zuhur setiap hari Kamis. Bersama Ustadz Muhammad Mukhtar. Saya sendiri perkenalkan sebagai MC yaitu Muhammad Adib Hilmi. Tema kajian pada siang hari ini yakni jual beli yang dilarang syariah. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibunya ada di atas? Oh iya, baru nyaut. Kaum muslimin dan muslimah, khususnya teman-teman dari Bea Cukai Cikarang, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Kamis siang, yang pada siang hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat penting yang biasanya sehari-hari kita lakukan, yaitu berkaitan dengan praktek jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Kenapa yang dibahas jual beli yang dilarang? Karena hukum asal jual beli itu diperbolehkan. Hukum asalnya semua jual beli diperbolehkan. Makanya yang dilarang ini sebetulnya sedikit. Yang lebih banyak itu justru yang diperbolehkan. Kenapa syariat sampai melarang praktek jual beli yang akan kita sebutkan ini? Maka para ulama mengungkap hikmahnya, di antaranya karena di dalamnya ada unsur kezaliman, di dalamnya ada unsur gharar, spekulatif, ketidakjelasan, di dalamnya ada unsur riba, termasuk juga di dalamnya melalaikan perintah dari Allah Ta'ala. Maka penting bagi kita seorang muslim dan muslimah memahami apa saja itu praktek jual beli yang dilarang oleh syariah. Yang pertama, jual beli yang dilarang oleh syariah, jual beli yang dilakukan ketika azan sholat Jumat berkumandang. Ingat ini, bapak-bapak yang wajib sholat Jumat. Larangan ini hanya berlaku bagi mereka yang wajib sholat Jumat.
Berarti kalau untuk ibu-ibu melakukan transaksi ketika azan Jumat berkumandang itu enggak apa-apa. Tapi larangan ini berlaku untuk mereka yang wajib untuk sholat Jumat. Begitu azan sudah berkumandang, haram melakukan transaksi jual beli. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk kalian sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju panggilan tersebut dan tinggalkan seluruh transaksi jual beli. Lihat bapak-bapak, sampai Allah khusus tuh menyebut tinggalkan semua transaksi jual beli kalau azan Jumat sudah berkumandang. Berarti Pak, kata mayoritas ulama, akad jual beli yang dilakukan pada saat azan Jumat berkumandang, konsekuensi hukumnya jual beli itu tidak sah. Berarti konsekuensinya apa? Kalau jual belinya nggak sah? Apa konsekuensinya Pak? Kalau jual belinya nggak sah? Barang yang didapatkan jadi haram, uang yang dihasilkan juga jadi haram. Ini kalau dilakukan setelah azan Jumat sudah berkumandang. Ya. Tapi kalau pegawai bea cukai kayaknya nggak ada yang terlambat kalau sholat Jumat. Ya. Saya sering dapati di pabrik biasanya Bapak Ibu. Ya. Kalau di pabrik-pabrik tuh suka melambat-lambatkan, menunda-nunda. Ya, padahal para ulama sepakat, siapa yang datang untuk sholat Jumat, sengaja tuh dia tunda-tunda, akhirnya dia datang ketika khotib sudah selesai untuk khutbah. Maka orang yang seperti ini, kata mayoritas ulama, sholat Jumatnya sah, tapi dia berdosa. Ya, dia sengaja tunda-tunda sampai khotib selesai dia baru datang. Ya, sholat Jumatnya sah, tapi dia berdosa. Ya, karena yang dimaksud bersegeralah kalian bukan hanya untuk sholat Jumatnya, tapi untuk mendengarkan khotib berkhutbah. Nah ini jual beli yang dilarang pertama Bapak Ibu, yaitu jual beli ketika azan sholat Jumat bagi mereka yang wajib sholat Jumat. Yang wajib sholat Jumat siapa aja? Laki-laki, muslim, balik, kemudian dia dalam keadaan mukim. Berarti yang tidak wajib sholat Jumat, perempuan, anak kecil yang belum balik, dan orang yang dalam keadaan safar. Safar itu berarti kalau dia menempuh perjalanan minimal 84 km. Berarti itu dianggap safar. Nah kalau orang safar baru larangan ini nggak berlaku. Karena dia memang nggak wajib untuk sholat Jumat. Ya. Saya tanya Bapak Ibu. Bapak-bapak kan biasanya kalau istirahat hari Jumat tuh jam berapa? Ya? Atau bebas kalau pegawai bea cukai? Jam berapa istirahat? Setengah 12. Pokoknya dekat-dekat azan lah ya. Biasanya Pak, mereka kan nyempetin untuk makan dulu tuh. Supaya mungkin dengerin khutbahnya lebih khusyuk, nggak lapar gitu. Ya. Gak tahu ya karena kekenyangan tidur juga. Tapi kan biasanya begitu, nyempetin istirahat maka. Nah ini ada kasus Pak. Makannya sudah selesai di rumah makan itu.
tinggal bayar saja. Ketika dia mau bayar, azan Jumat berkumandang. Gimana solusinya, Pak? Kalau dia bayar, dia masuk dalam larangan ini. Berdosa dia. Kata Allah, wadharul bai', tinggalkan jual beli kalau azan sudah berkumandang. Berarti gimana, Pak, solusinya? Makannya udah selesai, tinggal bayar saja. Gimana solusinya? Kalau dia bayar, dosa dia masuk dalam larangan ini. Berarti gimana solusinya? Kasbon. Kalau yang jualnya kenal, berarti solusinya, Pak, ada barang yang kita jaminkan. Jaminkan jam tangannya. KTP itu, Pak, dalam pandangan ilmu fikih itu nggak bisa jadi barang jaminan. Karena kaidahnya, Pak, barang yang bisa dijaminkan, barang yang bisa diperjualbelikan. Itu kaidahnya, Pak. Jadi sebetulnya praktek gadai di negeri kita itu juga keliru, Pak. Karena yang digadaikan biasanya KTP, SK, apalagi SK pegawai bea cukai. Ya, langsung ACC kayaknya. Ya, ijazah, ya, walaupun ijazahnya magister doktor, ijazah asli ya, nggak bisa kan, ya, untuk diperjualbelikan, ya. Nah, barang yang nggak bisa diperjualbelikan, Mbak, sebetulnya nggak sah untuk dijadikan jaminan. Karena untuk apa barang-barang itu? Karena barang yang bisa dijadikan jaminan itu barang yang bisa dijual, Pak, dalam syariat. Karena barang jaminan itu bisa dijual untuk kalau ternyata orang tersebut memang nggak bisa bayar hutangnya. Makanya tadi yang dijaminkan itu yang bisa dijual. Apakah jam tangan, apakah handphone, ya, katakan kepada penjualnya, maaf Pak, ini azan sudah berkumandang. Kalau saya bayar, ini melanggar syariat. Maka saya jaminkan dulu ini jam tangan saya, nanti setelah sholat Jumat saya balik lagi untuk bayar. Solusinya gitu, Bapak-bapak. Kalau ternyata tinggal bayar saja, tapi azan Jumat sudah berkumandang. Ya. Ini yang pertama, berkaitan dengan waktu yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan tempat. Hukum asalnya, tempat manapun boleh kita melakukan transaksi jual beli. Kecuali satu ini, yaitu di masjid. Dan ini berlaku Bapak Ibu, baik jual belinya offline atau jual belinya online. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk masjid, jangan buka lagi itu Shopee. Jangan buka lagi Tokopedia. Jangan buka lagi Bukalapak. Karena area masjid itu haram untuk melakukan transaksi jual beli. Artinya kalau dia jual beli di masjid, dia berdosa Bapak Ibu. Apa dalilnya? Di masjid nggak boleh melakukan transaksi jual beli. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat orang melakukan jual beli di masjid, maka katakan kepadanya, lihat kita disuruh doain orang yang jual beli di masjid. Apa doanya?
semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdagangan kalian. Ya, Rasulullah memerintahkan kita kalau ngelihat ada orang transaksi jual beli di masjid, doakan supaya dia nggak beruntung dengan jual belinya. Ini kan berarti larangannya begitu keras, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, mana area masjid yang nggak boleh jual beli? Ini kan masjid nggak ada pagarnya kan, Pak? Kalau masjid ada pagarnya gampang. Semua area di dalam pagar berarti itu area masjid yang digunakan sholat. Kalau masjidnya nggak ada pagarnya, berarti mana, Pak? Area masjid yang dilarang untuk jual beli? Mana batasannya? Apakah di dalam saja? Atau yang di luar pintu juga masuk tuh? Hah? Mana batasan area yang nggak boleh jual beli di masjid? Batasannya, Pak, selama tempat tersebut digunakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat, maka area tersebut dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Kalau di luar tuh dipakai sholat Jumat. Nah, pakai. Atau jangan-jangan ada yang di kantor sholat Jumatnya. Ya, di luar dipakai, berarti masih dilarang tuh. Area yang dipakai sholat 5 waktu atau sholat Jumat, maka itu area yang dilarang melakukan transaksi jual beli di masjid. Nah, ini yang kedua, berkaitan dengan tempat yang diharamkan melakukan jual beli, yaitu masjid. Yang ketiga, praktek jual beli yang dilarang oleh syariat juga, para ulama menyebutkannya jual beli inah. Pernah dengar nggak Bapak Ibu jual beli inah? Jual beli inah ini kata para ulama kamuflase jual beli. Kamuflase itu berarti seolah-olah jual beli, padahal di dalamnya hutang yang ada ribanya. Tahu nggak Pak, gambarannya jual beli inah itu gimana? Saya kasih gambaran. Harus dijelaskan ini. Pernah dengar nggak Bapak Ibu jual beli inah? Belum pernah. Saya kasih gambarannya. Ibu-ibu kelihatan si A butuh uang 5 juta. Si A butuh uang 5 juta. Jadi sebetulnya si A ini butuhnya uang aja. Tunai 5 juta rupiah. Tapi si A sudah datang tuh kepada teman-temannya, nggak ada yang mau minjemin. Akhirnya si A pinjem uang kepada si B. Pinjem uang kepada si B. Si B paham kalau dia cuma minjemin uang saja, dia nggak dapat untung. Ya kan? Karena yang namanya akad pinjaman itu bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk nolong aja. Makanya akhirnya si B bilang, kata B, kamu nggak usah saya hutangin, tapi B bilang, kamu bayarin HP saya. Harganya 6 juta. Kamu bayar secara kredit selama 1 tahun. Berarti per bulannya berapa? Per bulannya berapa?
500.000. Paham sampai sini? Belum selesai ini. Kemudian kata si B, setelah kita akad nih kamu sepakat beli HP saya 6 juta, dicicil setahun, 500.000 berarti per bulannya. Setelah akad kita selesai, kamu jual lagi HP-nya ke saya. Secara tunai. Dan saya beli dengan harga 5 juta rupiah. Paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak nih maksudnya? Jadi si B bilang, kalau ngutangin kamu saya nggak mau. Kamu saya suruh bayarin HP saya aja. Harganya berapa? 6 juta. Kamu cicil secara kredit selama 12 bulan, 1 tahun. Berarti per bulan 500.000. Setelah kita akad, ini sudah akad nih, kamu jual lagi HP-nya ke saya. Saya bayarin 5 juta dengan harga lebih murah. Ini namanya jual beli inah. Makanya ulama menyebutnya ini mah kamuflase jual beli. Seolah-olah jual beli, padahal ini hutang yang di dalamnya ada ribanya. Berarti si B dapat untung berapa, Pak? Dapat untung berapa nih si B? 1 juta. Dia beli 5 juta, sementara si A harus kredit terus tuh. Ya, sampai 1 tahun, maka itu sama dengan selisihnya dia dapat 1 juta. Nah ini Pak, yang dinamakan jual beli inah. Jual beli yang ada unsur riba di dalamnya. Makanya syariat mengharamkan ini. Kita lihat dalilnya Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum aznabal baqar, sallatallahu 'alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah bersabda, apabila kalian gemar melakukan jual beli inah, tadi Pak, jual beli yang ada unsur ribanya. Kemudian kalian sibuk dengan urusan dunia. Kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah, termasuk menuntut ilmu agama, kalian tinggalkan. Kata Rasulullah, sallallahu alaikum zullan. Allah akan timpakan kehinaan atas kalian dan Allah tidak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ternyata kalau kaum muslimin sudah gemar melakukan transaksi yang haram, itulah datang kelemahan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin semakin lemah kalau mereka banyak transaksi haram yang mereka lakukan. Ini yang ketiga, Pak. Yang keempat, praktek jual beli yang juga dilarang, jual beli untuk menolong orang lain melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa dilarang, Pak? Karena Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Contohnya gimana, Pak? Jual beli dalam rangka menolong orang lain melakukan maksiat. Contoh, Bapak punya kebun anggur. 1 hektar lagi kebunnya. Hukum asalnya jual beli anggur boleh tidak? Boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau ternyata bapak tahu yang beli ini bos perusahaan minuman keras. Kalau bapak tahu yang beli bos ya perusahaan minuman keras, maka nggak boleh bapak jual anggur tersebut kepadanya. Karena bapak tahu dia akan gunakan anggur itu untuk buat apa? Untuk buat minuman keras, minuman yang memabukkan. Contoh lagi, nggak boleh menjual senjata pada waktu fitnah di antara kaum muslimin. Maksudnya, nggak boleh jual senjata, Pak, ketika ada dua negara muslim saling berperang di antara mereka. Karena kenapa? Karena berarti senjata itu akan digunakan untuk membunuh saudara muslim juga. Lihat, Pak. Apalagi bapak tahu ada temannya lagi bertikai. Maka nggak boleh jual senjata kepada salah satu teman yang bertikai itu. Karena bapak tahu, wah pasti ini dipakai untuk menzolimi temannya yang sedang bertikai itu. Maka kalau tahu seseorang akan melakukan maksiat, kalau beli barang kepada kita, maka haram bagi kita untuk menjualnya. Termasuk juga kalau bapak punya kontrakan, haram hukumnya menyewakan rumah untuk tempat prostitusi. Bapak tahu ya, kalau itu tempat akan digunakan prostitusi, haram hukumnya untuk menyewakan rumah tersebut. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, boleh nggak jualan pakaian bikini? Boleh nggak orang jualan pakaian bikini? Pakaian you can see. Bapak-bapak pura nggak tahu. Tahu kan? Pakaian bikini boleh nggak? Boleh nggak ibu-ibu ada orang jualan pakaian bikini? Hah? Duh, kok nggak jawab? Hah? Selama yang beli lagi-lagi. Kalau biasanya kan pakaian bikini yang beli perempuan, Pak. Hah? Berarti boleh nggak? Jawabannya dirinci, Pak. Yang pertama, hukumnya boleh kalau yang jualan bisa memastikan perempuan yang beli itu dia nggak gunakan untuk di luar rumahnya. Yang kedua, kalau penjual nggak bisa memastikan, apalagi dia tahu pembelinya perempuan ini bakalan dia gunakan untuk di luar rumah, maka nggak boleh Pak untuk menjualnya. Yang jadi pertanyaan, gimana penjual memastikan itu Pak? Ini perempuan yang beli, dia untuk dipakai di dalam rumah saja atau dia pakai di luar rumah? Gimana memastikannya? Hah? Gimana memastikannya? Ditanya. Kata pembelinya mau tahu aja sih, ya. Masa semua pembeli ditanya kan repot, Pak. Caranya Pak berarti lihat pakaian yang digunakan oleh pembeli ketika dia membeli pakaian bikini tersebut. Jadi lihat subjek pembelinya, Pak. Kalau yang beli ternyata perempuan muslimah, pakai jilbab, nutup aurat, berarti dia untuk bahagiakan suami saja di dalam rumah. Bukan untuk dia pakai di luar rumahnya. Tapi kalau ternyata yang beli sudah kelihatan tuh, ya, yang beli datang pakaiannya kurang bahan, ya, celananya juga, ya, kurang bahan, oh sudah ketahuan, berarti dia akan memakainya di luar rumah,
maka kepada perempuan itu nggak boleh dijual. Ya, makanya berarti jualan pakaian bikini, Pak, yang bisa memastikan orang itu memakainya hanya di dalam rumah, itu kalau jual belinya offline. Kalau online kan susah. Ya, nggak kelihatan tuh perempuan yang beli. Ya, tapi kalau offline kan kelihatan. Oh, kita bisa lihat kalau yang beli wanita muslimah berjilbab, ya, yang belinya pakai cadar lagi, ya, maka yang seperti itu pasti dia gunakan di dalam rumah, tidak digunakan di luar rumahnya. Jadi begitu, Pak, dirinci berkaitan dengan jualan pakaian bikini. Yang kelima, jual beli yang juga dilarang oleh syariat, menjual barang yang telah dijual saudara muslimnya. Paham nggak nih Bapak Ibu maksudnya? Menjual barang yang sudah dijual saudara muslimnya. Maksudnya begini Pak, saya kasih contoh. Si A beli jam tangan kepada si B. Mereka sudah akad nih, walaupun sudah seakadnya lewat telepon. Maka si A sudah mau berangkat ke rumah B untuk ngambil jam tangannya. Di tengah jalan ketemu sama C. Kata C, "A, kamu mau kemana?" "Saya mau ngambil jam tangan, saya beli jam tangan dari si B." "Kamu beli jam tangan ke si B, berapa harganya?" 1 juta. "Mereknya apa?" "Mereknya Apple Watch." "Ada nggak Apple Watch 1 juta?" "Ya, udah batalin aja," kata si C. "Saya juga punya nih Apple Watch, saya jual ke kamu 800.000 saja." Ini yang dimaksud Bapak Ibu. Jual barang yang sudah dijual saudara muslimnya. Kalau itu sudah terjadi apa? Akad. Sudah sepakat. Ini yang nggak boleh. Sama ketika Rasulullah bersabda, tidak boleh melamar di atas lamaran saudara muslim. Maksudnya apa tuh? Kalau lamarannya udah diterima. Itu yang dilarang, Pak. Si A ngelamar perempuan, ya. Perempuan itu sudah terima lamarannya si A. Kalau sudah diterima, si B nggak boleh masuk. Kalau sudah diterima, ya. Apalagi perempuannya tahu si B ini pegawai bea cukai, goncang dia, ya, berubah pikirannya. Nah itu makanya nggak boleh. Tapi kalau lamarannya belum diterima, Pak, boleh masuk. Ya, kalau lamarannya belum diterima. Nah ini sama Pak, jual beli yang dilarang itu kalau udah akad, sudah sepakat, ada orang jual barang lagi kepada orang tersebut. Nah ini yang Rasulullah sabdakan Pak. Kata Rasulullah, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual barang yang telah dijual saudara muslim kalian. Karena ini bisa menimbulkan permusuhan nih Pak. Lihat syariat kita. Semua perkara yang mendatangkan permusuhan kepada sesama muslim itu sudah dicegat terlebih dahulu. Ya, karena ini bahaya, bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ini yang kelima, praktek jual beli yang dilarang. Yang keenam, nah ini banyak Pak dilakukan para petani kita. Menjual buah-buahan sebelum jelas matangnya. Atau istilah kita Pak, jual beli ijon. Tahu jual beli ijon Pak? Beli buah yang masih di pohon. Tapi belum jelas tanda masaknya, tanda matangnya. Kan biasa tuh ada orang begitu. Ya, saya beli deh nih
pohon mangga kamu. Satu pohon saya beli, padahal masih hijau-hijau itu mangga. Kemudian kata pembelinya, tapi nanti ya serah terimanya kalau sudah matang. Nah, ini yang dilarang, Pak. Siapa yang jamin itu buah akan matang? Apalagi buah masih di pohon, itu riskan, Pak. Apakah terserang hama, dimakanin sama kelelawar, kan begitu kan? Dimakanin juga sama manusia, ya. Namanya buah masih di pohon itu riskan sekali. Makanya syariat melarang karena ada unsur gharar, ketidakjelasannya. Ya, dia beli sekarang satu pohon mangga yang masih hijau, tapi serah terimanya nanti kalau sudah matang, siapa yang jamin itu akan matang semuanya. Makanya dilarang, Pak, sama Rasulullah karena ada unsur ketidakjelasannya. Kecuali, Pak, Bapak memang sengaja beli buah itu belum matang dan serah terimanya langsung saat itu boleh. Mungkin Bapak pengen beli mangganya memang mangga yang belum matang. Boleh, Pak. Tapi serah terimanya saat itu juga. Ya, saya beli, ya. Kemudian serah terima. Yang nggak boleh tadi, Pak. Akadnya sekarang, serah terimanya nanti. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau akadnya sekarang, serah terimanya sekarang, itu boleh. Ya. Karena tidak ada unsur ghararnya di dalamnya. Lihat, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimar hatta tabdua salahuha. Rasulullah melarang jual buah-buahan yang masih di pohon sebelum tampak tanda matang atau tanda masaknya. Nah, ini, Pak, praktek jual beli yang banyak nih dilakukan hari ini oleh petani, kayaknya karena mereka belum paham. Nggak boleh jual beli buah-buahan masih di pohonnya dan belum masak kalau serah terimanya nanti. Karena ada unsur gharar, ketidakjelasan di dalamnya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, praktek jual beli yang juga dilarang oleh syariat, menjual barang sebelum diterima. Paham nggak, Pak? Maksudnya menjual kembali barang yang baru dibeli namun belum diterima dan dikuasai secara syar'i. Contoh, Pak, ada orang beli motor, motornya belum sampai rumahnya, dia sudah jual lagi ke orang lain. Ini nggak boleh, Pak. Ya, nunggu dulu dong motornya sampai ke rumahnya, baru dia jual lagi. Ini motor belum sampai rumahnya udah dijual lagi. Ada unsur apa, Pak? Nggak jelas, dia belum punya barangnya. Walaupun dia sudah beli, Pak. Tapi yang namanya barang itu baru sah dimiliki, Pak, kalau orang itu beli dan barangnya sudah ada di tangan dia. Surat-surat resminya juga sudah dia pegang. Itu baru, Pak, dia boleh jual lagi barangnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia jual kembali sebelum dia menerimanya. Ini tidak khusus makanan, Pak. Barang apapun. Gak boleh kita beli barang, barangnya belum sampai, udah kita jual lagi. Makanya ulama mensyaratkan, Pak, barang yang boleh dijual lagi, Pak, barang yang sudah dikobet oleh pemiliknya. Dikobet apa artinya, Pak? Barang itu sudah dia miliki, dia terima. Yang kedua, surat-surat resminya sudah dia pegang. Makanya jualan motor, jual mobil lagi, itu baru boleh kita jual kalau surat resminya sudah di tangan kita. Kalau suratnya belum kita pegang,
ulama mau tidak membolehkan menjualnya lagi. Karena kepemilikannya belum sempurna tuh Pak. Kalau surat-surat resminya belum ada. Maka tunggu dulu surat resmi itu sudah kita pegang, baru kita boleh untuk menjualnya lagi. Nah ini praktek yang ketujuh, jual beli yang juga dilarang oleh syariat. Yang kedelapan, ini hampir sama Pak, jual barang yang tidak dia miliki. Ini banyaknya di dunia online Pak. Biasanya ada yang namanya dropshipper. Bapak-bapak tahu nggak dropshipper? Dropshipper itu Pak, dia nggak punya barang, tapi dia buka jualan. Jadi biasanya dropshipper itu ngambil gambar-gambar dari marketplace punya orang. Kemudian dia tawarkan itu di medsosnya. Padahal dia nggak punya barangnya nih. Ketika ada yang pesan ke dia, dia baru beli ke produsen. Dia cari untung di sana. Syariat melarang, Mbak, nggak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Walaupun ada pengecualian, Mbak, syariat membolehkan jual beli itu boleh dilakukan kalau barangnya belum dimiliki, itu khusus untuk akad salam saja. Akadnya pakai jual beli salam. Jual beli salam itu bukan kalau ketemu assalamualaikum, bukan. Jual beli salam itu pembeli membayar tunai di awal akad dan barangnya baru diserah terimakan nanti minimal 1 bulan. Atau istilah kita PO ya, pre-order. Tapi pembeli bayarnya tunai di awal akad. Penjual minimal dia harus serah terimakan barangnya minimal ini Pak 1 bulan. Itu baru namanya akad salam. Kalau kurang dari 1 bulan maka itu tidak disebut dengan akad salam dan tidak diperbolehkan penjual menjual barang yang belum dia miliki. Kemudian yang kesembilan, jual beli mulamasah dan munabadzah. Ini praktek jual beli zaman jahiliyah, Pak. Tapi sekarang nggak ada ya. Jadi ada penjual yang bilang, pokoknya kalau nyentuh barang, bayar, jadi belinya. Padahal baru nyentuh doang. Maka ini namanya mulamasah. Atau munabadzah. Dia lemparkan apakah kayu, batu untuk milih barang tersebut. Yang jatuh batu itu jatuh ke barang itu, maka wajib untuk dibeli. Nah yang seperti ini Rasulullah larang Pak, praktek jual belinya orang jahiliyah. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah wal munabadzah. Rasulullah melarang jual beli dengan mulamasah tadi. Pokoknya kalau sudah disentuh bayar, wajib beli. Atau munabadzah tadi, dia baru milih-milih, kemudian dia lempar pakai apakah batu, pakai uang, maka wajib dibeli. Yang seperti ini juga haram hukumnya. Yang terakhir Pak, yang ke-10, praktek jual beli yang juga dilarang oleh syariat, jual beli barang-barang yang diharamkan. Apakah itu khamr, apakah itu babi, apakah itu anjing. Anjing pengecualiannya Pak, boleh kalau digunakan untuk 2 ini. Yang pertama, untuk berburu. Berburu boleh Pak. Yang kedua, untuk menjaga peternakan atau perkebunan. Selain 2 ini, Rasulullah ancam Pak. Siapa yang memelihara anjing selain untuk berburu dan menjaga peternakan, maka setiap hari dikurangi pahalanya sebesar 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Makanya nggak boleh memelihara anjing bagi seorang muslim kecuali untuk 2 tadi.
Kemudian patung-patung juga Pak, haram diperjualbelikan. Darah Pak, nggak boleh diperjualbelikan. Bangkai nggak boleh diperjualbelikan. Barang najis, organ tubuh Pak, nggak boleh diperjualbelikan. Termasuk sperma manusia dan sperma binatang, nggak boleh Pak. Nah ini banyak nih kasusnya para peternak sekarang, mereka melakukan suntik sperma, tapi jual beli itu di situ. Spermanya untuk dimasukkan kepada sperma sapi betinanya. Sekarang kan banyaknya begitu Pak. Daripada repot kan bawa sapi jantannya ke tempat betina kan repot. Akhirnya mereka praktis tuh. Spermanya disuntik kemudian digabungkan dengan sperma ya betina sapinya. Nah, ini nggak boleh sudah Pak. Karena jual beli sperma itu ada unsur spekulasi juga, goror, ketidakjelasan. Siapa yang jamin kan sperma itu bisa menghasilkan pembuahan? Nggak ada yang jamin. Makanya termasuk itu sperma manusia. Walaupun katanya spermanya Pak B.J. Habibie itu kan dijual di Jerman. Ya, sebetulnya nggak boleh diperjualbelikan. Organ tubuh ini Pak, termasuk sperma, itu haram hukumnya. Ya, nggak boleh orang jual jantungnya, jual ginjalnya, ya. Itu nggak boleh karena itu bisa mendatangkan apa? Mudorot, bahaya bagi orang tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk materi saya cukupkan Pak. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Muhtar. Terima kasih Ustadz atas materinya. Baik, dibuka sesi tanya jawab bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang di atas barangkali ada pertanyaan. Silakan. Oh, Mas Taji. Waalaikumsalam. Jaga peternakan. Oh, menjaga rumah ya. Iya. Jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, berkaitan jual beli saham. Hukum asalnya Pak, ya, permainan saham itu dibolehkan tapi dengan dua syarat, kata para ulama. Syarat yang pertama, saham yang kita tanamkan di satu perusahaan itu wajib perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang halal. Jadi nggak boleh kita taruh saham padahal kita tahu itu perusahaan bergerak di bidang yang haram. Makanya syarat yang pertama harus dipastikan kita menanamkan saham kita di perusahaan yang memang bergerak pada bidang yang halal. Produksinya produksi yang halal. Kalaupun dia menawarkan jasa-jasa yang halal, ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ini yang agak susah. Syarat yang kedua kita boleh untuk menanam saham apabila tata cara di dalam mengolah saham tersebut betul-betul sesuai dengan syariah. Jadi tata cara mengelolanya, Pak. Ya, artinya mengelolanya di situ betul-betul tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur spekulasi gorornya, maka boleh kita menanamkan saham di perusahaan tersebut. Contoh misalnya, ya, ada perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan Islami atau herbal gitu ya, yang memang mereka
ya jelas yang dijual juga produk halal. Kemudian mereka juga di dalam memutarkan uangnya itu betul-betul hanya dari para investor saja. Ya, tidak melalui sumbangan-sumbangan atau dana-dana yang haram. Maka kalau dua syarat ini terpenuhi, hukumnya boleh Pak, kita menanamkan saham tersebut. Adapun saham yang ada hari ini Pak, seperti trading forex, itu jelas haram Pak. Karena ada unsur apa? Gharar, ketidakjelasannya. Ya, begitu cepat kan naik turunnya. Itulah kenapa tuh Bitcoin juga ya mayoritas ulama kontemporer mengharamkan karena Bitcoin itu yang pertama dia bukan mata uang negara yang resmi. Bitcoin itu kan yang menggunakannya hanya komunitas tertentu. Dan unsur gharornya, spekulasinya begitu tinggi. Bapak tahu Bitcoin itu kalau lagi naik itu mahalnya bisa luar biasa. Tapi ketika turun, dia bisa sampai nggak punya harga, 0 rupiah sih. Makanya unsur gorornya begitu tinggi. Ya, kalau lagi naik-naiknya luar biasa, tapi kalau turun, dia sampai nggak ada nilainya. Karena orang lagi nggak mau pakai pada saat itu. Nah itu Pak, kenapa dilarang? Karena unsur spekulasinya begitu tinggi. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, memelihara anjing untuk di rumah. Apa hukumnya? Ya, wallahu taala a'lam, mayoritas ulama tetap mengharamkannya. Kalau untuk jaga rumah. Yang pertama, anjing itu akan mengganggu tetangga. Apalagi kalau malam-malam dia lapar. Ya, dia menggonggong, kasihan kan tetangganya. Ya, maka nggak bisa tidur karena ya anjingnya terus menggonggong. Yang kedua, dia menakut-nakuti tamu dari kaum muslimin, ya kan? Namanya anjing, setiap yang datang dia gonggong. Padahal menakut-nakuti saudara muslim nggak boleh. Ya. Yang ketiga, rumah orang yang memelihara anjing itu potensinya akan banyak terkena najisnya. Apalagi najisnya anjing, para ulama menggolongkannya najis mughallazoh, najis yang berat. Kalau air liurnya itu terkena badannya, kemudian badannya nempel di mana-mana, itu kan susah Pak ngilanginnya. Karena harus dicuci sebanyak 7 kali, 1 kalinya dengan tanah juga. Maka mayoritas ulama mengharamkan kalau melihara anjing untuk menjaga rumah saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya Ustaz. Mungkin ada lagi? Oh, ya, silakan. Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Baik. Iya. Jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, Pak, si penjual ketika menjual tanahnya itu sudah tahu atau belum akan dijadikan gereja? Kalau belum tahu, maka tetap itu menjadi jual beli yang boleh. Ya, karena dia nggak tahu untuk apa itu akan digunakan. Kecuali dia sudah tahu, ya, dia sempat nanya. Makanya Pak, konsep jadi penjual itu jangan banyak nanya. Ya, nanti kalau tahu itu untuk yang haram, dia nggak boleh jual. Ya, tapi kalau ternyata dia jual itu memang nggak tahu, ya, setelah itu ternyata dijadikan gereja, ya sudah kan sudah terjadi jual belinya, ya, maka itu tetap dia nggak berdosa.
Kecuali dia sudah tahu, sebelum jual beli dia tanya, oh ini mah buat bangun gereja, maka dia nggak boleh jual. Kalau dia jual baru haram hukumnya. Tapi kalau sebelum jual beli dia memang nggak tahu, ya, maka setelah jual beli dia baru tahu, maka tetap jual belinya halal, ya, karena dia nggak tahu ternyata digunakan untuk maksiat tersebut. Begitu, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup ya karena sudah jam 1 lebih. Ya. Oh, masih ada lagi? Boleh. Oke, terakhir. One last. Waalaikumsalam. Nyicil emas. Oh, berarti beli emasnya dicicil gitu. Iya. 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 Jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Berkaitan dengan membeli emas dengan cara dicicil, Pak, ya, secara tidak tunai, mayoritas ulama, kalau Bapak baca literatur fikih itu mengharamkannya. Bahkan 4 imam mazhab, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka sepakat mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai dan serah terimanya tidak langsung. Ya, memang ada, Pak, yang membolehkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka membolehkan dengan cara tidak tunai. Tapi kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama. Karena memang Rasulullah menyatakan idza az-zahab bil-zahab, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian kurma dengan kurma, itu harus dilakukan secara tunai dan serah terimanya langsung. Kemudian kata Rasulullah, kalau jual beli barangnya beda jenisnya, harta ribawinya, tadi rupiah dengan emas. Rupiah dengan emas kan beda, Pak, ya. Maka syaratnya satu, Pak. Kata Rasulullah, yadan biyadin. Harus dilakukan secara tunai dan serah terimanya langsung. Ya. Jadi yang lebih aman, Pak, kalau beli emas secara tunai dan serah terimanya langsung. Ya. Adapun mencicil emas menurut mayoritas ulama, Pak, dan ini pendapat yang lebih hati-hati, itu hukumnya diharamkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Sudah ya. Kita tutup. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan, diskusinya, jawabannya. Izin sedikit menyimpulkan terkait materi pada siang hari ini, yakni larangan jual beli sesuai syariat. Yang pertama, waktu yang diharamkan melakukan jual beli, yakni ketika azan sholat Jumat sudah berkumandang. Kemudian tempat yang diharamkan transaksi jual beli, yakni di masjid. Kemudian jual beli inah, yakni jual beli yang di dalamnya ada unsur ribanya. Kemudian jual beli yang ada unsur kezaliman. Kemudian menjual barang yang telah dijual saudara muslimnya, yakni jika sudah akad atau sepakat ada orang menjual lagi dengan harga lain. Kemudian karena ada unsur gharar seperti atau ketidakjelasan, yakni menjual buah-buahan sebelum jelas matangnya, kemudian menjual barang sebelum diterima atau dikuasai secara penuh syarat resminya, kemudian menjual barang yang belum dimiliki, dan juga jual beli mula masah atau menyentuh tanpa melihat, kemudian wajib beli, dan munabazah hanya dengan melempar barang. Kemudian yang terakhir yakni barang yang diharamkan dimanfaatkan maka haram diperjualbelikan seperti bangkai, organ tubuh, khamr dan lain-lain. Cukup sekian dari saya MC. Apabila ada salah dalam perkataan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi